Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perjalanan menuju makam Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi ya, yang hidup sejak zaman Rasulullah hingga zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, hingga zaman dari Muawiyah. Dan Masya Allah kita melewati makam Insya Allah dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Insya Allah kita mengenal Abu Ayyub Al-Ansari ya teman-teman. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang hidup cukup lama, di usianya lebih dari 80 tahun. Ya Masya Allah, yang di akhir hidupnya beliau mewasiatkan bahwasanya beliau ingin menjadi bagian dari pasukan yang membebaskan Konstantinopel, dan beliau mewasiatkan bahwasanya ketika nanti beliau meninggal, meminta untuk dimakamkan di dekat dari benteng Konstantin. Dan Masya Allah ketika Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, beliau memindahkan jasad dari Abu Ayyub Al-Ansari di samping benteng. Yang artinya Bapak Ibu, hari ini ketika kita berziarah di makam Abu Ayyub Al-Ansari yang saat ini dibangun satu masjid ya, satu masjid sebagai tanda bahwasanya beliau dimakamkan di sini, maka secara otomatis saat ini kita berada di tepi atau pinggir benteng dari kota Konstantin saat itu. Kita masuk, Insya Allah. Ini adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari yang kita kenal dengan nama asli ya, Khalid bin Zaid. Masya Allah, salah satu sahabat tertua. Kita akan mendekat. Di sana ada satu monumen Istanbulun, ini bahasa Turki ya. Dan selalu yang khas ya dari Turki, yaitu ada pohon maple, dan di sana ada air mancur. Insya Allah nanti kita akan dari sana ya. Masya Allah, kita bisa lihat banyak burung gagak di sini. Seperti ciri khasnya di setiap masjid di Turki selalu memiliki satu kubah dengan satu atau dua menara, yang ciri khas menaranya adalah kerucut seperti ini. Dan kita bisa menyaksikan bahwasanya di Masjid Nabawi juga terdapat menara yang hampir sama karena pengaruh dari Kekaisaran Turki Utsmani. Turki. Mananya lagi lebih spesifik. Istanbul tip 35 meter. Ini. Dan kita bisa lihat monumen penghormatannya. Paling sahabat Nabi yang memenangkan. Jangan lupa alas kakinya dilepas, ada perang plastik dimasukin Konstantinopel atas jalannya ke dalam plastik itu dibawa. Dan di belakang adalah makam-makam yang lain. Kita akan coba masuk ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kita masuk ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari.
Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi 'alim. Kullu ta'amin kana halal li bani Israila illa ma harrama 'ala nafsihi min qabli an tunzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Bapak Ibu, coba diperhatikan di setiap nisan dari setiap nisan dari setiap makam. Maka ada beberapa nisan yang itu terdapat beberapa bentuk seperti udeng atau sorban gitu ya. Maka itu adalah makamnya para ulama misalnya. Semakin tinggi atau kemudian semakin besar dari sorban-sorban yang ada di situ yang ditaruh di atas nisan, maka itu menunjukkan bahwasanya semakin tinggi pula kealiman beliau. Masya Allah, ini masih berada di satu komplek bangunan dari Masjid Ayyub Al-Ansari. Dan di masjid ini ada sesuatu yang unik, yaitu adanya sebuah pohon yang di situ terdapat mata air gitu ya. Ada sebuah pohon yang kemudian di bawahnya memancarkan mata air, ya Masya Allah. Dari pohon itulah kemudian ada keran-keran ya. Ada banyak keran di sini. Dan keran-keran ini dia siap minum semuanya. Jadi airnya bersih, air sumber. Ini adalah pohonnya. Dan ini kita berada di Masjid Ayyub Al-Ansari. Dan Masya Allah kita bisa lihat ya, ornamen khas Turki. Masjid ini dibangun sebagai petilasan ya, bahwasanya di sampingnya ada sebuah makam. Dan masjid ini biasa digunakan untuk sholat 5 waktu. Masya Allah kita bisa lihat ornamennya, bangunan-bangunan masjidnya, dan bagaimana ciri khas Turki ya, dengan mimbarnya. Kemudian tadi kalau kita